Menangis Kalau ditanya almarhum itu masih gimana ya? Kalau dibilang masih kebayang gitu. Masih nggak kuat nahan air mata, cuman berusaha untuk tegar di depan anak-anak gitu. Keinginan hal-hal seperti ini, keinginan almarhum kayak pengajian begini. Almarhum itu kita jalanin setiap tahunnya kan, namanya tuh kalau di ini ruahan. Jadi hal yang sifatnya berbau pengajian tuh saya masih tetap ngejalanin yang waktu masih ada almarhum kayak gitu. Jadi kayak haul almarhum orang tuanya kayak gitu kan, waktu masih ada almarhum empok kan ngejalanin. Nah sekarang saya coba untuk ngejalanin ini buat empok kayak gitu. Saya untuk mencoba ngejalanin pengajian ini untuk empok kayak gitu. Jadi nggak terasa, makanya tadi abis mandi sempat ngeluh dari ya Allah, dulu begini sama almarhum ya, sekarang saya sendiri nih ngejalanin untuk almarhum pengajian seperti ini kayak gitu. Biasa aja kayak gitu, biasa namanya kita didoain ya, kita kasih hadiah kayak gitu kan udah didoain, kita udah didatengin sama kerabat, saudara, teman kayak gitu. Jadi berbaginya ya kita dihadiahin doa gitu, pulangnya ya kita hadiahin lagi kayak gitu, untuk berbagi lagi kayak gitu. Ya waktunya nggak terasa, perasaan saya kayak baru kemarin gitu. Ternyata orang tua ngabarin tanggal 5 1 tahun kayak gitu ya kan. Oh iya udah jalanin aja, itu yang terbaik kayak gitu. Jadi nggak bisa, saya nggak mundurin, saya nggak majuin. Tepat di tanggal 5 Agustus ini almarhumah Mpok Alpa 1 tahun. Untuk pora-pora untuk bahagia aja di depan anak, pora-pora untuk bahagia di depan anak. Walaupun kenang-kenangan saya tuh belum bisa lupa sama almarhum kayak gitu. Ngibur diri, saya berusaha untuk ngibur diri dengan ibadah, zikir, sowan ke rumah teman, saudara kayak gitu, untuk nggak terlalu ingat banget kayak gitu. Ketika saya masuk lagi ke rumah ini, tetap aja masih ingat almarhum, apalagi rumah Ciganjur. Saya kalau lewat saya nggak ngeliat itu, saya langsung saya nggak tengok. Kalau saya tengok pasti keluar air mata, karena kan emang dari itu 20 meter kita tinggal gitu, dari 20 meter tripeknya dada gitu, udah pada ini gitu kan, banyak kenang-kenangan lah di rumah Ciganjur itu. Kalau ditanya almarhum itu masih gimana ya, kalau dibilang masih kebayang gitu. Masih nggak kuat nahan air mata, cuman berusaha untuk tegar di depan anak-anak gitu. Rumah Ciganjur siapa yang tinggalin sekarang? Alpati, si Petong karena kan sekolahnya di Ciganjur, si Petong kayak gitu ya. Rumah kan harus memang ada satu orang, harus ada orang kayak gitu. Enggak, kan saya bilang saya lewat itu nggak ngelihat, jangan kan masuk ngelihat aja itu enggak kayak gitu. Itu banyak banyak memori, kenangan-kenangan yang indah di situ gitu sama almarhum, dari A sampai Z kayak gitu aja, dari A sampai Z kayak gitu kan. Jadinya si Petong di situ, jadinya sekembar ya di sini kayak gitu. Bang, mimpiin mungkin terakhir apa yang Mimpi selama almarhum meninggal, saya belum pernah mimpi, baru sekali doang diajak jalan-jalan itu juga ke laut kayak gitu. Jadi semenjak almarhum meninggal 1 tahun ini saya baru mimpi sekali aja kayak gitu. Selebihnya saya nggak pernah ngimpi lagi kayak gitu. Cuman Mpok mungkin kan minta, ya Allah saya pengen ngeliat wajahnya almarhum di dalam mimpi. Itu jawabannya baru dikasih mimpinya tuh lama, baru sebulan yang lewat, baru setelah itu baru saya dikasih mimpi. Tahun nggak ada mama ya, sedih, terus kayak gitu, nggak ada yang ngomel, nggak ada yang sakit, terus nggak ada yang ngingetin makan lagi. Terus kalau ada mau cerita nggak ada teman cerita. Kalau mama kayak bukan kadang di kamar aja, dia tuh kadang ngomel, Kak ayo keluar gitu. Dan kalau keluar dia ajak jalan, masakan ini gitu. Iya.
yang banyak banget video enak banget, jadi bisa kalau lagi kangen sus malah yang masakin. Paling kalau aku kalau sama mama tuh kayak cerita-cerita kayak shopping, belanja Cerita-cerita sekarang gimana ceritanya? ke diri sendiri. Ngomong sendiri gitu. Enggak kayak ya udah mau diapain juga nggak ada tempat cerita. Yang pasti hari ini ya 1 tahun ya, udah nggak kerasa udah 1 tahun. Alfa udah nggak ada. Alhamdulillah hari ini juga banyak ada beberapa teman-teman dari TV juga, Pro TV sama ada beberapa artis juga yang datang ke sini. Ya kalau saya sih masih merasa kehilangan ya sampai saat ini, sampai hari ini masih merasa kehilangan. Nggak nyangka aja, masih nggak nyangka kalau ya Alfa udah 1 tahun udah nggak ada. Yang dikangenin pasti banyak ya, karena dulu kan hampir tiap hari kita bareng sama dia, dari siang sampai malam hampir tiap hari syuting bareng, kerja bareng sama dia. Yang paling dikangenin itu sampai hari ini belum ada partner kerja yang seheboh dia, yang seekspresif dia, itu belum nemu lagi. Ya kalau cewek terutama ya, kalau cowok kan ada Anwar, tapi kalau cewek sampai sekarang itu belum nemu lagi yang bisa gantiin dia. Jadi ketika kita kerja bareng tuh bener-bener ekspresif, mau diapain aja ayo gitu. Walaupun kadang-kadang suka ngomel juga sih, setelahnya udah agak-agak ngomel, cuman kan ya dia juga ngerti ya kalau ini kita kerja, dan itu juga kan permintaan dari tim kreatif. Jadi ya tiap ketemu juga dia udah selalu siap-siap dulu ya, udah siap-siap, gue mau diapain lagi nih, ya itu sih yang bikin kangen itu. Sekarang kalau syuting itu waduh kok kayaknya nggak nemu lagi yang seheboh dia gitu kalau kita main bareng Macamnya. kalau ngomel-ngomel kadang-kadang dia begitu selesai nyamperin keringetan, capek, ngos-ngosan, bang gua diapain sih tadi gitu kan. Itu yang paling kita ya ketawa-ketawa kan, karena di depan tim kreatif juga ya, dia ngomel-ngomel, gua diapain sih bang tadi, terus mau marah tapi nggak jadi karena dia sendiri tahu kan itu permintaan dari tim kreatif. Cuma kadang-kadang dia suka pesan sih kalau sebelum syuting mulai, bang kalau terlalu aneh-aneh tolak aja, karena dia sekali lagi dia tahu gue itu kan melakukan itu diminta tim kreatif. Karena dia kalau lagi sakit juga dia bilang, bang nanti jangan terlalu capek ya karena gue lagi kurang sehat gitu, kadang-kadang bilang. Wah udah paling semuanya lah ya, kalau Alfa itu semua apapun kalau kita kerjain itu pasti jadilah kalau kita bilang gitu. Mau diapain aja pasti jadi. Kenangannya itu tuh yang sampai sekarang masih ingat ya. Jadi berapa dua bulan kalau nggak salah, 2 bulan sebelum Alfa pergi, kita ada syuting bareng kebetulan syutingnya ya dari TV ya, dari salah satu stasiun TV, syutingnya di rumahnya dia. Jadi ada beberapa lokasi di rumah dia. Ya, rumah yang lama. Di rumah yang lama. Pertama kita syuting di dalam. Setelah di dalam itu ada cut kan, kita pindah keluar. Pada saat pindah keluar, itu kru TV lagi siap-siap pindah keluar. Gua kan pakai sepatu tuh. Pas lagi sepatu, dia duduk sebelah. Dia diam sambil nyolek. Bang, gua kena kanker bang. Terus tapi jangan bilang siapa-siapa. Dia sempat bilang gitu. Itu kan TV lagi lalu lalang. Gue pikir bercanda saat itu. Apaan sih lu kalau bercanda jangan begituan. Cuma gitu-gitu aja dia sambil ngeliat-liat orang. Jangan bilang orang bang. Gue pikir benar-benar bercanda saat itu.